Data deskriptif ini menggambarkan penyebaran dua variabel, yaitu waktu promosi dan penjualan roti. Masing-masing berdasarkan 30 data yang valid tanpa adanya data yang hilang. Dari sisi penyebaran, nilai standar deviasi untuk waktu promosi adalah sebesar 5.277, sedangkan untuk penjualan roti sebesar 5.570. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki tingkat variasi yang hampir setara, dengan penjualan roti sedikit lebih bervariasi. Hal ini juga tercermin pada nilai variasi, yaitu 27.845 untuk waktu promosi dan kemudian pada median waktu promosinya 17,0 dan penjualan rotinya 32,50. Kemudian modenya 11/2 dan penjualan rotinya 26/2. Dan statistik deviation waktu promosinya itu 5.277 dan penjualan rotinya 5.570. Dan varian yaitu waktu promosinya 27.845 dan penjualan rotinya 71.030 dan range-nya itu waktu promosi 19 dan penjualan roti 20. Kemudian persentilnya balik finishing 25, waktu promosinya itu 13,0 dan penjualan rotinya 28,75 dan balik finishingnya 50 itu waktu promosinya 17,0 dan penjualan rotinya 37,50. Yang kemudian yang terakhir balik finishing yang 25 itu waktu promosinya 21,25 dan penjualan roti. Selanjutnya di sini pada variabel enters atau remove, di bagian ini menjelaskan variabel independen atau bebas yang digunakan dalam model recursive. Yang model pertama yaitu variabel enters, di mana waktu promosi artinya variabel promosi dimasukkan sebagai predikator atau variabel bebas. Kemudian yang kedua dependent variable, di mana penjualan roti artinya variabel yang diprediksi atau dijelaskan adalah penjualan roti atau variabel independen. Kemudian metode enter, artinya metode pemilihan variabel adalah enter, di mana semua variabel dimasukkan sekaligus ke dalam model. Kemudian penjelasan mengenai model summary, di mana bagian ini memberikan ringkasan statistik dari model regresi. Yang pertama, model pertama yaitu R atau
atau koefisien korelasi, yang dimana nilainya 0,997. Di sini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel waktu promosi dan penjualan roti. Kemudian R-square atau koefisien determinasi, di mana nilainya itu 0,994. Artinya 99,4% variasi dalam penjualan roti dapat dijelaskan oleh variasi dalam bentuk promosi. Ini menunjukkan model yang sangat baik. Kemudian adjusted R square sama dengan 0,994, di mana versi penyesuaian dari R square yang memperhitungkan jumlah variabel dalam model. Karena ini model sederhana dengan satu prediktor nilai yang ini semua. Selanjutnya standar error of the estimasi sama dengan 0,428. Di sini menunjukkan beberapa jauh penjualan roti menyimpang dari nilai sebenarnya secara rata-rata. Jadi kesimpulan semua tabel ini yaitu pertama, hubungan antara promosi dan penjualan roti sangat kuat, di mana R sama dengan 0,997. Yang kedua itu sebagian besar, yang mana nilainya 99,4% variasi dalam penjualan dapat dijelaskan oleh waktu promosi. Yang ketiga itu error prediksi sangat kecil atau nilainya itu 0,428. Selanjutnya yaitu terkait dengan ANOVA atau Analysis of Variance, di mana ANOVA terbagi menjadi dua variasi data, yaitu variasi yang bisa dijelaskan oleh model atau regresi dan variasi yang tidak bisa dijelaskan atau dikenal sebagai kesalahan, yaitu residual. Regresi sendiri adalah metode statistik untuk melihat hubungan antara variabel bebas, dalam hal ini yaitu waktu promosi, dan variabel terikat yaitu penjualan roti. Sedangkan residual adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi oleh model. Berdasarkan tabel dari ANOVA di sini, yaitu diperoleh nilai sum of squared yaitu sebesar 894,730. Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai sum of squared untuk regresi sebesar 894,730 dan residual sebesar 5.130 dengan total sebesar 899,867 dengan nilai DF atau derajat kebebasan untuk regresi yaitu 1, karena hanya terdapat satu variabel bebas yaitu waktu promosi. Sedangkan DF residual adalah 28 dan DF total yaitu 29 sesuai dengan jumlah data sebanyak 30. Untuk nilai mean squared untuk regresi adalah 894,737 dan mean squared residual adalah 0,183 yang dihitung dari pembagian sum of squared dengan masing-masing DF. Dari hasil ini diperoleh nilai F hitung sebesar 4.823,721 yang dihitung dari pembagian mean squared regresi dengan mean squared residual. Nilai ini sangat besar yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat signifikan, di mana diperkuat dengan nilai signifikansi atau sig sebesar kurang dari 0,001, yang artinya kemungkinan hasil ini terjadi secara kebetulan sangat kecil, yaitu kurang dari 0,01. Karena nilai signifikansi ini jauh lebih kecil daripada signifikansi 0,05 yang biasa digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa waktu promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi linear sederhana antara waktu promosi sebagai variabel independen dan penjualan roti sebagai variabel dependen. Dari hasil analisis, kita mendapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Penjualan roti sama dengan 14.646 ditambah 1.053 kali waktu promosi. Artinya, setiap penambahan satu satuan waktu promosi akan meningkatkan penjualan roti sebesar 1.053 unit. Nilai signifikansi dari waktu promosi adalah kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan.
Selain itu, nilai koefisien beta standar sebesar 0,997 menandakan bahwa waktu promosi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penjualan roti. Dapat disimpulkan bahwa strategi promosi memiliki peranan penting dalam meningkatkan penjualan.